إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kajian kita ini libur selama kurang lebih mungkin 2 minggu ya, 2 atau 3 minggu. 2 minggu, Kita Ustaz. bisa, 2 minggu ya, benar ya? 2 minggu, Ustaz. Iya, kita sekarang bisa melanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, dan mengambil faedah dari buku yang luar biasa ini. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, kita sekarang ada di bab yang ke-13. Ada di bab yang ke-13 dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kitab hadis-hadis akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Afwan Bang Zul, ini kedengaran nggak ada suara? Halo? Ya, Ustaz, ini bagus suaranya. Tadi hilang. Kedengaran nggak ada suara musik ini soalnya? Nggak ada, ya? Ustaz. Musiknya nggak kedengeran. Nggak. Ada live musik soalnya ini di sebelah rumah, walhasil. Iya, Ustaz. Karena khawatir masuk ke sini suaranya. Nggak. Ambience insya Allah nggak masuk, Ustaz. Nggak ya? Kalau terlalu Alhamdulillah. Nggak, Ustaz. Insya Allah. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke bab yang ke-13, yaitu bab yang berjudul Islahu Dzatil Bain, yaitu mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Atau dalam bahasa lain, kita sebutkan cinta damai. Ikhwah sekalian, kaum muslimin itu kaum yang cinta damai. Nggak suka dengan yang namanya permusuhan, nggak suka dengan yang namanya pertikaian. Syekh menyebutkan di sini, justru malah agama Islam itu adalah agama yang saling tolong-menolong dan agama yang memiliki persaudaraan yang kuat satu sama lain. Dan mereka tahu yang menyatukan mereka adalah Islam. Islam menyatukan hati-hati yang terpecah belah, yang memiliki keimanan yang berbeda-beda. Allah Ta'ala mengatakan, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ayat yang sudah sering-sering kita bacakan di sini. Yaitu mana Allah Ta'ala mengatakan, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian itu sebelumnya bermusuhan satu sama lain, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Maka Allah menyatukan hati-hati kalian. Lalu Allah menjadikan dikarenakan nikmatnya kalian bersaudara satu sama lain. Yaitu diberikan nikmat Islam. Maka dari itu kita bersatu semuanya dikarenakan adanya keimanan ini. Dari dulu kita lihat bagaimana para sahabat mereka memiliki keimanan yang berbeda-beda. Keyakinan yang berbeda-beda. Lalu setelah datangnya Islam, maka mereka pun berdiri di satu saf. Mereka pun bersatu padu semuanya. Lalu Syekh menyebutkan, dan persaudaraan keimanan ini, kata Syekh, persaudaraan keagamaan ini, itu benar-benar diperkuat oleh Islam. Jadi bukan cuma dibentuk, tapi diperkuat dan juga dijaga oleh Islam. Maka dari itu, Islam mengajak para pemeluknya untuk senantiasa menjaga persatuan ini. Dan menjauhkan semua hal-hal yang bisa melemahkan persatuan ini atau bahkan bisa malah merusaknya. Oleh karena itu kata Syekh, ja'atin nususul katsira fil hathi 'ala ta'aluf wal ikha wal mahabbah wat tawad. Ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah pentingnya persatuan, pentingnya menjaga persatuan itu sangat banyak sekali. Untuk saling mencintai satu sama lain, mendamaikan satu sama lain itu banyak sekali. Wal bu'du anisyahna wal baghdha. Islam pun mengajarkan untuk pemeluknya menjauhi sejauh-jauhnya masalah pertikaian dan juga permusuhan. Yang insya Allah Ta'ala sebagian dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis tersebut nanti akan kita bacakan.
Nah, jadi di sini kita bacakan dulu muqaddimah dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Kemudian Syekh menyebutkan, dan ini perkara yang penting sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Syekh menyebutkan, waqad yaqa' bainal mutawaddin al-mutasafina syai'un minal khusumah. Terkadang terjadi, kata Syekh, antara orang-orang yang mencintai itu masalah, pertikaian, perselisihan, kata Syekh, awil khilaf, perselisihan. Bisabab ba'dil mawaqif al-khati'ah. Sebabnya apa? Karena hanya beberapa sikap-sikap yang enggak sesuai. Awillati yutawaham annaha khati'ah. Atau suatu sikap yang dikira itu ada sikap yang salah. Jadi karena ada salah satu yang salah, atau mungkin dia berbuat kesalahan. Hanya sekedar suuzon aja. Akhirnya terjadi pertikaian. Syekh bilang, fayaqa ala isri dzalika taqatu' wa tadabur wa tahajur wa tanafur. Dikarenakan masalah itu, yang tadinya ini bersatu, saling peduli, saling cinta satu sama lain, akhirnya ribut. Gak mau tegur-teguran, saling memboikot satu sama lain. Nah, yang semisal ini banyak gak? Banyak sekali, ikhwah. Banyak sekali. Mulai dari teman-teman yang lingkupnya kecil, sekedar orang dengan orang yang lain, sering ribut. Cuma karena salah omong, karena masalah perdagangan, masalah bisnis, sakit hati, akhir ribut, tidak tegur-teguran lagi. Kita lihat dari yayasan-yayasan yang ada di Indonesia aja dulu, kita nggak usah ngomong di luar. Ada yayasan pendidikan, ada yayasan lembaga amal, ada lembaga ini, lembaga itu. Berapa banyak di antara lembaga-lembaga itu yang akhirnya terpecah. Karena terjadinya perselisihan di antara anggota lembaganya atau anggota yayasannya. Ribut akhirnya. Belum lagi masalah panitia-panitia kajian. Mungkin yang biasa sering ngadain kajian tahu. Panitia-panitia kajian, banyak di antara mereka, atau ada sebagian mereka yang ribut. Yang ini ngerasa mengundang Ustadz ini, yang ini mengundang Ustadz ini. Kenapa Ustadz ini nggak datang ke sini? Akhirnya Ustadz Fulan ada, ini datang ke majelis A. Nggak mau datang ke majelis B. Akhirnya panitia di kajian B ini nggak suka dengan panitia kajian A. Akhirnya ribut satu sama lain. Nah, seperti ini banyak. Yang satu sudah di satu majelis, sama-sama panitia, ribut satu sama lain. Berpecah, akhirnya bikin majelis masing-masing. Pada tujuan bikin majelis ilmu itu apa sih? Untuk menjadi panitia, yaitu memudahkan terjadinya majelis ilmu. Memudahkan supaya orang-orang supaya bisa belajar di situ. Nggak tahu apa sebabnya, kadang suka ribut. Padahal mereka di atas akidah yang sama, di atas manhaj yang sama, semuanya alusunnah, semuanya salafiyun. Tapi ribut, gara-gara nggak cocok ini, nggak cocok itu, nggak tegur-teguran, dan lain-lain. Dan ini bukan satu-satunya contoh, banyak lagi bentuknya yang lain, dan ini Anda yang sering dengar. Bukan cuma dalam masalah komunitas kajian, bukan cuma dalam yayasan. Komunitas olahraga itu sering ribut. Ada komunitas motor. Komunitas motor, ini kita ngomong orang-orang umum. Orang-orang yang sudah ngaji. Komunitas motor, entah singkatannya motor apalah namanya itu, mereka bikin singkatan komunitas. Ribut berpecah dari yang satunya komunitas jadi dua komunitas. Yang satu ini pecah belah, tambah lagi, berpecah, kayak amuba semuanya. Berpecah. Dari komunitas motor ada komunitas, Anda baru dengar ada komunitas basket. Ada komunitas bola. Ribut. Anda bingung ributnya kenapa? Yang ini akhirnya mesen lapangan sendiri, ini mesen lapangan sendiri, ribut satu sama lain. Padahal semua sudah ngaji, semua sudah belajar. Ini kan hal yang aneh dan mengerikan namanya. Apa yang menyebabkan cuma masalah-masalah hal-hal yang mubah, jadi menghasilkan sebuah kemaksiatan. Bikin komunitas, masing-masing orang-orang yang suka olahraga sepeda, suka motoran, suka bola, suka basket, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kumpul yang satu hobi semuanya, nggak ada masalah. Ini hal yang mubah. Tapi kalau malah larinya ke yang haram, itu apa? Terjadinya perpecahan. Terjadinya pertikaian. Nah, ini hal yang harus selalu dihindari, ikhwan. Dan mudah-mudahan setelah kita membaca bab ini, bab yang ditulis oleh Syekh
Abdul Razak di sini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua tentang pentingnya bersatu dan menjauhkan sejauh-jauhnya yang namanya permusuhan dan juga pertikaian dan juga perpecah belahan. Nah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Syekh menyebutkan di sini, Islam itu datang dengan banyak sekali perintah-perintah untuk bersatu dan juga perintah-perintah untuk mendamaikan satu sama lain, kata Syekh. Litabaqal qulubil mu'minah safiyah mutawadda mutahabbah. Supaya hati orang-orang mukmin itu semuanya bersih, jernih dan saling mencintai satu sama lain. La mutaqati'ah, mutahajirah, mutabaghidah. Bukan hati yang dipenuhi dengan permusuhan, pertikaian dan juga saling boikot satu sama lain. Yaqulullah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan saling berdamailah kalian atau sesama kalian. Ini kan perintah dari Allah Ta'ala. Bertakwalah kalian dan saling berdamailah. Buatlah perdamaian. Jangan ada permusuhan. Kemudian juga di sini Syekh menukilkan firman Allah yang lain. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah firman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka atau dalam komunitas mereka, dalam perkumpulan mereka. Nggak ada kebaikan kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tuh, lihat bagaimana masalah perdamaian di antara manusia disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini. Di firman lain juga Allah mengatakan wasulhu khair. Dan perdamaian itu kebaikan, kata Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Kalau kita lihat ayat-ayat ini ya ikhwah, kita perhatikan bagaimana realita di zaman sekarang. Banyaknya terjadi perpecahan, banyaknya terjadi permusuhan. Padahal, kalau kita menengok ke zaman Nabi SAW, dan juga para sahabat, nggak ada namanya permusuhan di antara mereka. Ketika percik-percik timbulnya perpecahan, itu langsung dipadamkan sama mereka. Mau ada pertikaian, mau ada keributan, mereka langsung berusaha memadamkan keributan tersebut. Ini yang harus kita contoh. Mereka selalu berusaha untuk mewujudkan yang satu sama lain. Lalu Syekh menyebutkan di sini, di antara keutamaan mendamaikan satu sama lain. Di antara keutamaan mendamaikan. Jadi kalau kita dapati ada dua saudara kita yang ribut. Si A bilang B begini, si B bilang A begini, ribut. Syekh mengatakan, dan mendamaikan antara dua orang dan berusaha untuk menyatukan hati mereka, itu merupakan sedekah yang terbaik, kata Syekh. Dasarnya apa? Firman atau sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna afdhala sadaqati islahu dzatil bain. Itu di antara bentuk sedekah yang paling mulia adalah mendamaikan dua orang yang ribut atau dua orang yang bermusuhan. Syekh mengatakan di sini, wala syak anna islahil fasad bainan nas wa izalatil fitnah ats-tsa'irah wan nar al-mushta'ilah min anfa'i wa afdhalis sadaqah. Tidak diragukan lagi, kata Syekh. Menghilangkan kerusakan di antara manusia, menghilangkan fitnah yang menyala-nyala di antara mereka, itu di antara bentuk sedekah yang paling bermanfaat dan paling baik, kata Syekh. Wa min umumil manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah min at-ta'awun wa tanasur wal ulfa wal ijtima' al khair. Apa sebabnya? Karena ketika terjadinya perdamaian, di situ banyak sekali manfaatnya. Baik itu manfaat agama atau manfaat dalam masalah dunia. Saling tolong-menolong satu sama lain, saling memberikan bantuan, persatuan mereka di atas kebaikan.
Sampai-sampai kata Syekh, hatta ubiha fihi al-kadzib likathrati ma yandafi'u bihi min syarril furqati al-mudirrah bidunya wad din. Sampai-sampai saking pentingnya masalah ini, diperbolehkan berbohong. Dibolehkan berbohong untuk mendamaikan satu sama lain. Sebabnya apa? Karena perpecahan itu kemudorotannya sangat besar, kata Syekh. Perpecahan itu jelek sekali. Wa taslitil a'da wa syamatatil hussad. Keburukannya apa? Hati jadi terpecah belah. Kemudian saling timbulnya permusuhan satu sama lain. Wa taslitil a'da, dan akan dikuasai sama musuh-musuh Islam. Wa syamatatil hussad, dan juga orang-orang yang hasad bakal senang semuanya. Itu semua. Nggak adanya persatuan antara kaum muslimin. Kayak ini hal yang buruk. Lalu Syekh juga menyebutkan, innal musliha fi mujtama'ihi lahu atharun azim. Orang yang berusaha mendamaikan di tengah-tengah masyarakatnya itu mempunyai pengaruh yang besar dalam masalah persatuan. Dan juga menjauhi atau menjauhkan syaitan dari masyarakat tersebut, menjauhkan permusuhan dan juga kebencian di antara mereka. Maka besar banget ini peran dari seorang yang mendamaikan. Fama a'zam thawabihim inda rabbil alamin, kata Syekh. Pahala mereka di sisi Allah itu sangat besar. Bima ajrahu ala aidihim min islahin baina zawjaini. Terkadang orang ini mendamaikan antara dua orang istri atau suami dan istri. Pasangan suami istri didamaikan sama dia. Wa bainal ikhwan, atau antara saudara didamaikan sama dia. Wa bainal asdiqa, atau antara sesama teman didamaikan sama dia. Wa bainal jiran, atau sama tetangga. Wa baina umumil muta'amilina, atau antara orang-orang umum. Ada karyawan dan lain-lain didamaikan sama dia. Ihtisaban li thawabillah wa tam'an fi mau'udihi jalla fi'ulah. Karena dia itu menginginkan ganjaran dari Allah, dan juga dia itu menginginkan ganjaran atau janjinya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan masyarakat, mewujudkan yang namanya persatuan. Walihadza, kata Syekh, yanbaghi likulli 'abdin mu'min. Makanya, kata Syekh, harus bagi setiap hamba yang mukmin untuk berusaha untuk menimbulkan atau menciptakan persatuan, menyatukan kaum muslimin semampu dia, kata Syekh. Wala yahqiranna minal ma'rufi fi babil islah bainan nas syai'an. Dan jangan seorang mukmin itu menyepelekan tentang perbuatan baik atau masalah mendamaikan antara manusia sekecil apapun. Jangan dia sepelekan. Sampai-sampai di sini kata Syekh, hatta law aslaha baina tiflaini saghirain. Sampai kalau dia itu sekedar mendamaikan antara dua anak kecil, kata Syekh. Jangan disepelekan. Faka min adawatin tashbutu baina tiflaini saghirain fanammaha syaitan fi qalbayhima wa baqiyat waqtan tawilan. Betapa banyak, kata Syekh, permusuhan yang timbul kecil, kemudian permusuhan ini ditumbuhkan oleh setan. Sampai ke waktu yang panjang, sampai mereka dewasa, permusuhan ini masih ada. Ini kan luar biasa banget. Di sini Syekh benar-benar mengajak kaum muslimin untuk menciptakan yang namanya persatuan, menciptakan yang namanya perdamaian. Segala permusuhan maka padamkan, hilangkan permusuhan tersebut. Baik itu kepada tetangga kita, atau kepada teman-teman kita, saudara kita, atau ada suami istri yang ribut, maka kita berusaha untuk mendamaikan. Jangan malah ngomporin. Yang temannya perempuan ini berusaha ngomporin supaya cerai, temannya laki-laki ini juga begitu, ngomporin supaya cerai. Ya jangan begitu. Tapi menjadi seorang teman, maka jadilah seorang pembawa perdamaian. Jadilah seorang mediator, berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Begitu juga masalah antara yang terjadi mantu dengan mertua. Ini berusaha untuk didamaikan. Ketika kita ada di sisi istri kita misalkan,
maka kita berusaha untuk membela orang tua kita. Ketika kita berada di sisi orang tua kita, maka kita berusaha untuk membela istri. Begitu juga sebaliknya, istri terhadap suaminya, kepada ibunya atau mertua dari suaminya. Maksudnya apa di sini? Ketika dia sedang di hadapan istrinya, terkadang istri ya wajar terjadinya cekcok dengan mertuanya, maka berusaha untuk mendamaikan. Maksud ibu saya begini, maksud bapak saya begini. Nggak seperti itu, bukan seperti yang anti kira. Berusaha bawa perdamaian di situ. Padamkan hati atau api permusuhan di situ. Begitu juga ketika sedang ada di sisi orang tua. Orang tua ada sedikit terasa tidak enak dengan mantunya, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar, semua juga merasakan seperti itu. Nah, tugas kita membawa perdamaian. Maksudnya bukan seperti itu. Atau mungkin dia capek, atau mungkin dia begini, nanti saya nasihati. Namanya manusia pasti punya kesalahan, mereka punya akhlak masing-masing, tidak cocok dengan kita, coba kita rubah, dan lain-lain. Bawa perdamaian. Usaha untuk mendamaikan, jangan bawa keributan. Jangan biarkan adanya permusuhan di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, atau di antara masyarakat kita semua. Maka hasilkan semuanya perdamaian dan persatuan. Lalu Syekh sebutkan di sini, An Abi Darda. Hadis yang kedua berkaitan tentang masalah islah dzatil bain atau mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Nabi SAW, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam wa shalah wa sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan tentang suatu amalan yang dia itu lebih afdal, lebih baik daripada derajatnya puasa, salat, dan juga sedekah. Nabi mau mengabarkan kepada para sahabatnya, ada sebuah amalan yang lebih baik daripada ini semua. Puasa, salat, dan sedekah. Dan tentunya, dan ini Syekh memberikan peringatan di sini, maka min dzalika nafilatan la fardhah. Itu maksudnya yang sunnah, bukan yang wajib. Lebih baik daripada puasa sunnah, lebih baik daripada salat yang sunnah, lebih baik daripada sedekah yang sunnah. Maksudnya itu, bukan yang wajib. Yang wajib jelas itu dia lebih utama daripada semuanya. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, amalan apa yang lebih baik daripada semua yang sunnah-sunnah ini? Nabi mengatakan, Salahu dzatil bain, fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Yaitu apa? Mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Fa inna fasad dzatil bain, karena keburukan terjadinya permusuhan ini, itu keburukannya parah di itu. Dia bakal menyebar kemana-mana. Nah, ini makanya pentingnya. Lalu Syekh menyebutkan lagi, menukilkan hadis yang lain. Ini hadis yang sudah pernah kita baca di bab-bab yang sebelumnya. Syekh menyebutkan di sini hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas tulang yang ada dalam diri manusia, itu wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Setiap hari yang di situ terbit matahari, lalu orang itu mendamaikan antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Nah, jadi itu di antara sedekah, yaitu mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kemudian Syekh menyebutkan, hadza wa min ajalli akhbari sulh bainan nas. Nah, ini ada kata Syekh, di antara berita yang paling luar biasa tentang perdamaian antara manusia, yaitu Qissatus Siddiq ma'a Mistah ibn Utsatsah. Ceritanya Abu Bakar dengan Mistah bin Utsatsah. Wa huwa ibn Khala As-Siddiq. Dia adalah keponakannya Abu Bakar. Mungkin sebagian antum sudah pernah dengar, karena ini cerita memang sering banget. Ini cerita yang memang luar biasa, menunjukkan pentingnya perdamaian, pentingnya memaafkan, pentingnya tenggang rasa di sini, dan lain-lain. Wa kana minal muhajirin fi sabilillah. Nah, di sini ada masalah antara Abu Bakar dengan Mistah bin Utsatsah. Abu Bakar itu muhajirin, Mistah ini juga muhajirin. Mistah ini masih keponakan dengan Abu Bakar.
Nah, dulu kalau antum yang masih ingat, ada perselisihan atau ada fitnah yang dilemparkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah dituduh sebagai seorang pezina saat itu. Dan di antara yang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang pezina adalah Mistah bin Utsasah, yang tidak lain keponakan dari Abu Bakar sendiri. Kalau dia keponakan dari Abu Bakar, berarti dia ini, Mistah ini masih sepupu sama Aisyah. Nah, padahal Mistah ini selain dia keponakannya Abu Bakar, Mistah ini juga sering dibantu sama Abu Bakar. Karena Mistah ini orang miskin. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang suka sedekah. Maka Abu Bakar sering berikan sedekah sama dia, sering berikan infak kepada dia. Nah, ketika Abu Bakar mendengar di antara yang menuduh Aisyah sebagai pezina adalah Mistah bin Utsasah, maka Abu Bakar pun bersumpah, wallahi la unfik alaihi abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya nggak bakal berinfak atau memberikan bantuan kepada si Mistah ini lagi selama-lamanya. Dia bersumpah karena udah kesel. Ini keluarga pertama, selalu dia bantu. Loh, ngapain kok ikut-ikutan nyerang Aisyah yang masih keluarga dia? Makanya marah Abu Bakar saat itu. Nah, ternyata hal ini didengar oleh Nabi SAW dan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat khusus untuk menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat dalam surat An-Nur nomor 22. Itu ayatnya adalah wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Allah Ta'ala mengatakan di sini, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dan memiliki kemuliaan, dia bersumpah untuk tidak mau memberi hartanya kepada keluarganya, atau kepada orang-orang miskin, atau kepada para muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Justru salinglah kalian itu memaafkan dan juga salinglah kalian itu bertenggang rasa satu sama lain. Jangan ribut maksudnya. Alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah itu mengampuni kalian semua? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, ayat ini ikhwah diturunkan khusus untuk menegur Abu Bakar ketika dia itu bersumpah nggak mau berinfak lagi kepada Mistah bin Utsasah. Nah, ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung sentak bersumpah, wallahi la aqta al-infaqu alaihi abada. Demi Allah, aku tidak akan memotong infakku kepada Mistah selama-lamanya. Jadi sumpahnya yang pertama, itu ditarik sama Abu Bakar, diganti. Dia nggak bakal mau menarik infaknya kepada Mistah selama-lamanya. Dia mau berinfak terus maksudnya Mistah. Nah, kisah ini ya ikhwah, ini kisah yang luar biasa. Lihat bagaimana Allah Ta'ala mengajak untuk berdamai antara Abu Bakar dengan Mistah bin Utsasah. Ini kan luar biasa. Allah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menghajar. Tidak memerintahkan Nabi SAW untuk menghukum Mistah tentang masalah karena dia nggak berterima kasih dengan Abu Bakar dan lain-lain. Tidak. Tapi Allah Ta'ala mengajak Abu Bakar untuk memaafkan Mistah bin Utsasah. Supaya nggak terjadi keributan di antara mereka. Terjadi perdamaian di situ. Ini kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, taatnya dia, tunduknya dia terhadap perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan dia untuk damai, maka dia langsung membuat perdamaian. Allah janjikan dia dengan ampunan, maka langsung dia kejar ampunan tersebut. Padahal dia orang yang benar-benar dizolimi oleh Mistah. Ini yang harus kita contoh. Kita harus selalu taat kepada Allah Ta'ala dan selalu bersegera untuk taat kepada
Allah Azza wa Jalla. Jangan mengakhir-akhirkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, atau mengakhir-akhirkan untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kita masuk ke kisah yang berikutnya tentang masalah perdamaian ini, atau yang satu sama lain. Yang berikutnya, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Sahal menceritakan, ada sekelompok orang dari Bani Amr bin Auf. Mereka itu terjadi keributan satu sama lain. Fa kharaja ilaihimun Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersama beberapa orang sahabatnya pergi ke sana. Pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Nabi nggak balik-balik sampai waktu sholat asar sudah tiba. Nabi belum balik. Faja'a Bilal, fa'adzana Bilal bis-salah. Maka Bilal pun azan, kemudian iqamah untuk sholat. Faja'a ila Abu Bakar. Kemudian Bilal datang ke Abu Bakar. Kemudian Bilal mengatakan, Inna Nabi SAW habis. Nabi SAW kayaknya lagi sibuk, jadi belum bisa ke sini untuk sholat asar. Waqad hadaratis sholat. Padahal sholat sudah waktunya ini. Fahallaka anta umman nas. Kata Bilal. Kamu yang jadi imam ya? Bilang ke Abu Bakar. Faqala na'am in syi'ta. Abu Bakar bilang, ya udah, kalau memang itu yang kamu mau. Faqama shalah fataqaddama Abu Bakar. Lalu dikumandangkanlah iqamah, Abu Bakar pun maju jadi imam. Tsumma ja'a Nabi SAW sufuf. Tiba-tiba Nabi SAW datang. Jalan di antara saf-saf situ. Hatta qama fi safil awal. Sampai Nabi berdiri di saf yang pertama. Fa'akhadhan nas bitasfih hatta aksaru. Orang-orang saat itu, karena sholat kan udah mulai, sholat asar waktu itu. Orang-orang langsung pada menepuk tangannya. Yaitu mau memperingatkan Abu Bakar, Nabi udah datang. Tepuk ini. Sampai semuanya nepuk. Maksudnya buat memperingatkan Abu Bakar, Nabi datang. Wa kana Abu Bakar la yakat yaltafit fi shalah. Abu Bakar nih enggak nengok-nengok. Faltafata fa idza huwa bin Nabi. Sampai lama baru Abu Bakar nengok, ternyata Nabi SAW sudah datang. Fa asyara ilaihi biyadihi. Nabi SAW ketika ngelihat Abu Bakar, Nabi tahu Abu Bakar mau mundur pasti. Maka Nabi pun ngasih isyarat, tetap udah sholat situ jadi imam. Fa amarahu an yusalli kama huwa. Diperintahkan sama Nabi, udah sholat situ lanjutkan jadi imam. Fa rafa'a Abu Bakar yadahu fa hamidallahu wa athna alaihi. Abu Bakar pun mengangkat tangannya, kemudian memuji Allah Ta'ala. Lalu Abu Bakar mundur perlahan ke belakang. Sampai masuk ke saf yang pertama. Wa taqaddama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW maju. Salat jadi imam, gantiin Abu Bakar. Falamma faragha aqbal 'ala nas. Kemudian setelah selesai salat asar, Nabi pun menghadap ke jamaahnya saat itu. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, idza nabakum syai'in fi salatikum akhadtum bitasfih. Wahai kalian, kalau kalian mau menegur suatu dalam salat kalian malah tepuk tangan, kata Nabi. Innama tasfihul linisa. Menepuk tangan itu buat perempuan, kata Nabi. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Barang siapa yang mau memperingatkan dalam salat, maka hendaklah dia mengatakan subhanallah. Maka ini buat laki-laki. Adapun buat perempuan itu dengan menepuk tangan. Fa innahu la yasma'u ahadun illa tafata. Nah, terus diingatkan sampai nengok. Yaitu yang mau diperingatkan ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma manaka hina asyartu ilaika lam tusalli bin nas. Wahai Abu Bakar, bukankah saya sudah melarangmu, sudah saya kasih isyarat untuk tetap jadi imam. Faqala Abu Bakar bilang, maka nayan bagi Ibn Abi Quhafah an yusalli baina yaday Nabi SAW. Tidak pantas, kata Abu Bakar, untuk anaknya Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar, untuk jadi imamnya orang-orang Nabi SAW ada. Ini kisah yang luar biasa, ikhwas sekalian. Kisah yang menunjukkan bagaimana ketawaduan dan rendah hatinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau disuruh jadi imam, kemudian
disuruh jadi imam oleh Bilal, dia malah mengatakan, "Na'am in syi'ta." Ya, oke saya jadi imam kalau kamu mau. Padahal memang nggak ada yang berhak jadi imam kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan lihat bagaimana ketika Nabi SAW datang, Abu Bakar langsung mundur. Dia tahu makomnya dia tahu kedudukan dia. Menunjukkan bagaimana rendah hatinya dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inti dari cerita ini, ikhwas sekalian, adalah bagaimana Nabi SAW sampai telat untuk datang ke sholat, untuk menghadiri sholat, dikarenakan mendamaikan orang. Berarti kan menunjukkan perkara itu perkara yang penting. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang di sini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, di riwayat Abu Dawud, fa'atahum liyusliha bainahum ba'da dhuhri. Nabi SAW mau mendatangi mereka, yaitu Bani Amr bin Auf. Nabi mau mendatangi mereka setelah sholat zuhur. Lalu Nabi berpesan kepada Bilal, "In hadarat sholatul asri walam atika famur Abu Bakar fayusalli bin nas." Nabi mengatakan kepada Bilal, kalau masuk waktu asar nanti, saya Nabi, maka perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Falamma hadaratil asr adzana Bilal. Ternyata ketika masuk waktu asar, Bilal azan, benar, Nabi SAW belum datang. Maka Bilal pun menyuruh Abu Bakar. Berarti, ikhwan, Nabi SAW itu berusaha untuk mendamaikan ini dari zuhur sampai asar. Ini akan menunjukkan waktunya lama. Waktunya lama. Nabi berusaha mendamaikan. Berarti ini keutamaan yang luar biasa. Seorang Nabi saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk mendamaikan. Bukan nyari urusan-urusan yang lain. Menunjukkan masalah ini masalah yang penting. Ketika kita bisa untuk mendamaikan orang-orang, maka kita berusaha. Kita datang ke sana, bikin perdamaian di situ. Datangkan pihak-pihak yang bermusuhan, kita menjadi penengah di situ. Berikan solusi kepada mereka. Supaya nggak ribut lagi. Nggak enak ya ikhwah, ribut. Banyak musuh itu nggak enak. Banyak teman, banyak orang yang menolong kita. Banyak orang yang setia dengan kita. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ikhwah, ada kisah yang lain yang di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah, yaitu kisah masih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ini kisah permusuhan antara suami istri. Dan anda rasa semua antum sudah dengar, itu kisah permusuhan atau ada cekcok antara Fatimah dengan Ali. Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka Ali itu nggak punya suatu gelar yang dia cintai melebihi gelar Abu Turab. Abu Turab itu orang yang berlumuran tanah artinya. Wa in kana la yafrah bihi idza du'iya biha. Dan Ali itu senang banget kalau ada orang manggil dia dengan Abu Turab. Lalu ceritakanlah sama Sahal bin Sa'ad apa sebabnya dipanggil dengan Abu Turab ini, orang yang berlumuran tanah. Diceritakan sama dia, Ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah, falam yajid Aliyan fil bait. Nabi SAW pernah datang ke rumahnya Fatimah, nyari Ali. Ternyata Ali nggak di situ. Faqala aina ibn ammik. Nabi mengatakan, di mana sepupumu? Yaitu Ali. Ali kan sepupunya Fatimah. Faqalat kana baini wa bainahu syai' faqadabani. Sedang terjadi sesuatu antara saya dengan Ali. Maka Ali pun marah. Kharaja falam yaqil indi. Maka Ali pun keluar, nggak mau tidur siang di sini. Keluar. Faqala Rasulullah SAW li insan, unzur aina huwa. Maka Nabi pun nyuruh orang-orang situ, cari coba, ini Ali lagi di mana. Faja'a faqala, lalu ada orang yang laporan, wahai Rasulullah, huwa fil masjid raqib. Ali lagi di masjid, lagi tidur. Faja'a Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun datang ke masjid, wa huwa muttaji' qad saqata rida'uhu. Ternyata mendapati Ali itu sedang di masjid tiduran, selendangnya itu udah tersingkap. Fa'asabahu turab, maka badan dia itu kena tanah semuanya. Karena kan nggak ada karpet dulu. Tanah semua. Nah, selendangnya itu sudah tersingkap, sudah kegeser, akhirnya badannya Ali kena tanah semua. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahuhu anhu. Maka Rasulullah SAW pun mengibas tanah itu dari badannya Ali. Kemudian Nabi berkata, Qum Aba Turab, qum Aba Turab.
Orang yang penuh dengan tanah, diri. Penuh, Abu Turab namanya. Nah, itulah sebab kenapa Ali memiliki kunyah namanya Abu Turab. Nah, dari hadis ini, ikhwas sekalian, ini Syekh menyebutkan, Al-Fadl, qad yaqa' bainal wahid minhum wa baina zawjihi syai'. Bahwasanya, terkadang orang yang mulia aja, terkadang terjadi sesuatu antara dirinya dengan pasangannya. Di sini kita berbicara tentang sepupu Nabi SAW, orang yang tumbuh dari kecil sama Nabi SAW, dan satu lagi putrinya Nabi SAW, yaitu Ali dengan Fatimah. Dua orang yang mulia, dan bahkan paling mulia. Nah, dua orang ini bisa terjadi keributan. Maka apalagi dengan kita, ya kan? Hatta yad'uhum zalika ilal khuruj min buyutihim. Saking ributnya mereka ini, sampai salah satu dari mereka, yaitu Ali, sampai keluar dari rumahnya. Syekh mengatakan, walaysa dzalika munqisan min aqdarihim, dan ini tidak mengurangi sama sekali keutamaan dari mereka. Tidak. Ini merupakan hal yang biasa terjadi di antara manusia. Terjadi perselisihan, terjadi cekcok. Tinggal bagaimana sikap orang tersebut. Apakah dia mau membesar-besarkan masalah ini, atau dia mau menyelesaikan masalah tersebut. Dan Ali di sini keluar dari tujuannya agar marahnya itu mereda. Untuk meredam marahnya. Bukan dengan tujuan yang lain. Ini pelajaran buat kita semua, ikhwah. Ketika terjadi permusuhan dengan saudara kita masih di awal-awal, maka pedamkan dulu amarah satu sama lain. Ketika marahnya sudah sulut semuanya, barulah ketemu, barulah berdamai. Istilahnya cooling down sekarang istilahnya. Kalau sudah cooling down, semuanya akalnya udah balik lagi, barulah bertemu. Barulah berdamai satu sama lain. Dan di sini juga ikhwah, fihi karam akhlaqi Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dan bagaimana rendah hatinya beliau. Beliau mau turun, cari Ali sendiri untuk mendamaikan Ali dengan Fatimah. Dan Nabi nggak marah-marah sama Ali. Memang Nabi berusaha untuk mendamaikan Ali dengan Fatimah. Ini contoh yang lain, pentingnya untuk mendamaikan satu sama lain. Nah, ikhwas sekalian, di sini sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang dinukilkan oleh Syekh di sini berkaitan tentang masalah islah zatil bain, yaitu mendamaikan antara orang-orang yang bermusuhan. Ana sebutkan hadis dari Abdurrahman atau Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Ini hadis yang terakhir sebelum kita masuk ke bab pertanyaan. Di sini ceritakan bahwasanya ibunda dari Humaid, yaitu Ummu Kulsum bintu Uqbah, kanat minal muhajirat al-uwal allati bay'ana Nabi sallallahu. Dulu ini ibunya, yaitu Ummu Kulsum, itu di antara wanita yang berhijrah pertama kali dan juga membaiat Nabi SAW. Akhbarathu, nah ini Ummu Kulsum ini mengabarkan kepada anaknya, annaha sami'at Rasulullah SAW wa huwa yaqul, dia mendengar Nabi SAW bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslih bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukanlah seorang pembohong, kata Nabi, orang yang mendamaikan manusia. Dia berkata yang baik, kemudian menghasilkan juga yang baik. Dalam riwayat Muslim, Ummu Kulsum menambahkan, walam asma'hu yurakhas fi syai'in mimma yaqulun nas kadzib illa fi salah. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan keringanan tentang masalah berbohong kepada manusia, kecuali dalam 3. Al-harb, yang pertama ketika terjadi peperangan, wal islah bainan nas, yang kedua untuk mendamaikan orang, dan yang ketiga wa haditsu rajul imra'atahu wa haditsu imra'ah zaujahu, dan juga ketika laki-laki bercerita kepada istrinya atau istri bercerita kepada suaminya. Terkadang boleh berbohong. Nah, berarti ini 3 bentuk kebohongan yang diperbolehkan ketika di situ menghasilkan maslahat dalam peperangan. Dalam peperangan al-harbu khida. Peperangan itu ya saling menipu satu sama lain. Namanya juga peperangan. Kalau saling jujur ya nggak ada peperangan. Nggak bakal bisa menang. Dan mendamaikan 2 orang terkadang memang dibutuhkan yang namanya
berbohong. Ini boleh. Dan ini disebutkan oleh Syekh. Wa ma'nahu laisal kadzabul madhmum alladhi yuslih bainan nas. Bal hadza muhsin, dan mendamaikan ini dengan berbohong namanya itu bukan berbohong, kata Syekh malahan. Itu malah namanya berusaha untuk mendamaikan. Bukan dikatakan dengan berbohong, tapi berusaha untuk mendamaikan. Wa min haula ila haula kalaman jamilan. Dia nyampain kepada si A tentang si B suatu perkataan yang baik. Dia menyampaikan ke si B tentang si A perkataan yang baik. Fayanmi khairan. Maka terjadilah kebaikan di situ, tumbuhlah kebaikan di antara mereka. Lalu Syekh menukilkan di sini perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan ini suatu komentar yang luar biasa. Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan, al-masyru' lil mu'min an yuqallila minal iman walau kana shadiqan. Kemudian li'anna al-iktsar minha qad yuqi'uhu fil kadzib. Bin Baz bilang, yang disyariatkan bagi seorang mukmin untuk tidak berbohong dan juga mengurangi sumpah walaupun dia itu jujur. Mengurangi sumpah walaupun dia itu jujur. Karena memperbanyak sumpah itu, kata Syekh bin Baz, dia itu nanti bisa mengantarkan kepada kebohongan yang beneran. Sering bersumpah, akhirnya bohong. Wa ma'lum anal kadzib haram, dan kita semua tahu berbohong itu haram hukumnya. Wa idza kana ma'al yamin sara asyaddu tahriman. Tambah lagi kalau dia udah berbohong, tambah lagi pakai sumpah bohongnya itu, tambah haram lagi. Lebih parah dosanya. Lalu Syekh bin Baz menyebutkan, tapi kalau memang darurat atau ada sebuah manfaat yang besar, yang memang jelas itu manfaat itu, dia butuh dengan sumpah di situ, walaupun dia bohong, maka nggak ada masalah. Apa dasarnya? Dasarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Mukulsum yang tadi? Itu bukan seorang pembohong yang dia itu mendamaikan orang-orang. Dia berkata yang baik, kemudian menghasilkan yang baik. Bukan berbohong. Dan diberikan keringanan oleh Nabi SAW berbohong dalam 3 kondisi yang tadi disebutkan tadi. Dalam peperangan, dalam mendamaikan, atau dalam cerita suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Lalu Syekh menyebutkan, فَإِذَا قَالَ فِي إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ. Kalau seorang itu berkata ketika berusaha mendamaikan antara dua kubu, dia bilang, Wallahi, inna ashabaka yuhibbuna sulh, wa yuhibbuna an tanfaqal kalimah, wa yuriduna kaza wa kaza. Kalau dia bilang, untuk mendamaikan dua kubu ini, dia bilang, demi Allah, teman kamu itu, dia itu suka banget kalau damai lagi sama kamu. Dia suka banget kalau nggak jadi perseteruan lagi. Dia suka begini. Demi Allah, dia pakai demi Allah. Summa atal akhirin, dia pun ketika bilang kepada kubu yang satu lagi, dia bilang begitu lagi dengan sumpah lagi. Fala ba'sa bidzalik. Maka nggak apa-apa, kata Syekh bin Baz. Tidak apa-apa, walaupun dia pakai sumpah. Karena berusaha untuk mendamaikan. Maslahatnya besar di situ. Syekh Abdul Razak beliau mengomentari di sini, wa in istaghna anhu bitawriyah fahuwa aula. Tapi kalau memang dia bisa mendamaikan hanya sekedar dengan memakai tauriyah saja, itu lebih utama. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu mengatakan suatu perkataan, tapi yang dia inginkan itu makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Contohnya apa? Contohnya dalam berusaha mendamaikan tadi. Contohnya, ini si A sama si B ini ribut. Dua-duanya ribut, nggak mau tegur-teguran sama sekali. Kemudian kita datang ke si A. Kita bilang ke si A, saya tadi ketemu sama si B. Saya bilang ke si B kalau saya mau datang ke tempat kamu. Terus si B ini ngirim salam. Nah, si B ini ngirim salam. Nah, si A ini kan kaget. Ini masuk bohong apa enggak? Ini masuk tauriyah. Kenapa? Dia itu nggak berbohong di sini. Si B memang ngirim salam. Itu dengan apa? Dia kan salam. Nah, dia kan kalau ketemu kan kita sama seorang muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan salam. Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan bagi kalian.
Kan kalian di situ kan. Ya kamu, antum, semuanya kaum muslimin, ya kalian itu. Nah, itu namanya tauriah. Dia inginkan makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Kalau makna yang dekat, ya kan, assalamualaikum maksudnya kepada saya aja, bukan kepada yang lain. Tapi kita menyampaikan, menginginkan makna yang jauh, karena berusaha untuk mendamaikan. Ini namanya tauriah namanya. Ini namanya tauriah. Anda nggak perlu mengajarkan tauriah di sini untuk contoh-contoh yang lain, karena khawatir nanti sering dipraktekkan. Karena ada sebagian ikhwan, dia tahu bohong nggak boleh, akhirnya malah pinter untuk tauriah sekarang. Pinter untuk tauriah. Nah, ini kan sering. Di mana? Antum lagi di mana? Ana lagi di jalan. Janjian mau ketemu si A sama si B. Antum di mana? Dari tadi tungguin. Oh, Ana udah di jalan. Ternyata masih, ya itu jalan dalam rumahnya maksudnya. Dia belum jalan keluar. Ya benar kan di jalan juga. Emang ada masalah. Ini tauriah namanya. Ini tauriah. Nah, saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa memahami bahwasanya Islam ini adalah agama yang damai, cinta dengan perdamaian, dan senantiasa berusaha menjaga dan membentuk perdamaian. Nggak suka dengan namanya permusuhan satu sama lain. Nah, wallahu ta'ala, mungkin bagi yang punya pertanyaan tentang kajian kita hari ini, saya persilahkan. Tafadhol. Ya Allah ya barik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan, dan terkait tema pada malam hari ini nih, tema yang sangat menarik. Dan juga tauriah tadi Ustaz, masih on the way Ustaz. On the way dari kamar ke kamar mandi tuh, belum naik motor juga. Nah, iya kan. Antum udah tahu nih kayaknya. Jadi udah mahir kayak. Ya Allah. Tapi ini sesuatu yang menarik ya, ketika tadi Mukalimah Antum mengatakan bahwa ya memang banyak terjadi perpecahan ya di organisasi, di yayasan, di komunitas ya, yang motor lah, yang basket lah, yang sepeda lah, yang naik gunung lah, yang bola lah gitu ya. Nah, mana lebih mudah mendamaikan atau sepertinya lebih sulit berdamai bagi orang yang bertikai gitu saya. Karena apa sih yang menyebabkan orang untuk memecah belah itu, sebenarnya itu yang mesti dijawab kali ya Ustaz. Maksudnya begini, karena kita sekarang tuh banyak menyaksikan ya di tubuh-tubuh komunitas gitu ya, di grup dakwah juga itu ya perpecahan seperti itu gitu. Yang basket jadi dua, yang bola jadi dua, yang motor jadi dua gitu ya. Bahkan yang tadinya akrab jadi nggak akrab gitu. Nah ini ada pertanyaan sih, mana lebih utama saat orang yang ketika berselisih itu, ketika dia paham bahwa ini dilarang, tapi dua pihak tuh kayak saling apa ya, bertahan untuk nggak memulai untuk memperbaiki hubungan gitu Ustaz. Nah ini hukumnya bagaimana nih Ustaz kalau begini, seperti ini? Ya, ketika ada satu organisasi yang di situ ada keributan satu sama lain, maka berusaha untuk menciptakan perdamaian di situ. Jangan sampai ada keributan satu sama lain dan berselisih paham, itu hal yang biasa. Itu hal yang normal, namanya juga manusia. Otak manusia itu beda-beda. Semua orang punya ide masing-masing. Nah, tinggal masalah bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam berpendapat. Kalau antum nggak mau beda pendapat, nggak mau ada yang mengkonter pendapat antum, maka temenan aja sama tembok. Jangan temenan sama orang. Orang lain itu punya otak, punya akal, punya ide. Wajar nggak cocok dengan ide kita. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita berusaha untuk ngobrol, untuk diskusi. Ketika nggak cocok, maka cari mana jalan yang terbaik. Ketika ada komunitas, maka di situ tentu ada ketuanya. Ketuanya bilang A, ya semuanya nurut A. Jangan yang satu ngambek, kemudian pergi. Jangan kebiasa begitu. Biasakan ketika terjadi masalah, jangan lari dari masalah. Tapi selesaikan masalah tersebut. Ketika ada suatu hal yang rusak, maka biasakan untuk dibenerin kerusakannya, bukan dibuang. Antum punya motor rusak, antum bawa ke bengkel, bukan antum buang motornya. Nah, begitu juga dalam barang-barang yang lain, begitu juga dalam komunitas antum. Ketika terjadi perselisihan, yang perselisihan di sini kita nggak bilang perselisihan yang
prinsip ya, yang masalah akidah, masalah wala dan baru. Kita bukan ngomong masalah itu. Ini masalah pertikaian, cuma masalah ngomong aja. Ketika ada perselisihan di situ, maka selesaikan perselisihannya. Jangan ribut sampai nggak tegor-tegoran. Lalu ketika antum introspeksi diri, saya ribut gara-gara apa ya? Gara-gara bola. Kan nggak lucu namanya. Nggak pantas banget. Masa gara-gara hal-hal yang remeh? Kan nggak benar seperti itu. Maka berusaha untuk maju, berusaha untuk mendamaikan. Nah, Allah. Jawab, barakallahu fikum Ustaz. Ya teman-teman sekalian, kita alhamdulillah Allah mudahin untuk menyelesaikan sesi materi dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan Anda coba untuk berusaha mengatur flow-nya sebentar. Ada beberapa yang sudah raise hand. Untuk bersabar sejenak, Anda coba atur dulu. Oke, mulai dari Pak Saleh Haji, tafadhol untuk bertanya. Satu pertanyaan singkat dan padat. Baik, alhamdulillah, syukron Bang Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, saat kita akan timbul ya gejolak marah, ya karena kita berhadapan dengan lawan bicara kita yang tidak menyenangkan begitu, sehingga akan timbul amarah marah. Sunnah apa yang bisa dilakukan dalam kondisi begitu sehingga kita tidak jadi marah begitu, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Syukron. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik. Kalau masalah cara meredam marah dalam Islam, ini kiat-kiatnya Anda sudah pernah sebutkan juga sebenarnya. Tapi nggak ada masalah. Ini memang berkaitan dengan topik kita kali ini. Yang pertama tentunya, ketika kita mau marah, maka paling pertama baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena datangnya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Itu kemarahan yang bukan di atas landasan syar'i. Maka itu datang dari syaitan. Dan syaitan sangat senang sekali dengan seorang yang suka marah. Karena dalam kemarahan itu bisa orang itu melakukan hal-hal yang lain-lain, bahkan kemaksiatan, hal-hal yang bisa dia sesali ketika dia itu sudah tidak marah. Maka hendaknya dia pertama kali itu baca ta'awudz. Kemudian yang kedua, ketika seorang marah, hendaknya dia itu diam. Ketika dia sudah marah dalam hatinya, dia mau meledak di situ, maka baca ta'awudz dan diam. Untuk menegur, nggak ada masalah, tapi biarkan nanti. Biarkan hati ini biar padam dulu. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada salah seorang dari kalian yang marah, maka hendaknya dia itu diam. Dan juga kemudian ketika marah itu berganti posisi. Ketika dia itu sedang berdiri, maka dia duduk. Ketika duduk, maka dia itu berbaring. Lalu di antara tips yang lain diajarkan dalam Islam yaitu berwudu. Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa min nar. Bahwasanya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, kata Nabi. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia itu berwudu. Nah, ini mungkin 4 hal yang bisa dilakukan ketika seorang itu marah. Dalam kondisi marah, dia mau ngamuk, maka berta'awud, diam, ganti posisi, dan juga berwudu. Nah, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita sudah meminta maaf walaupun kita tidak tahu apa salah kita, tetapi selalu kubu sebelah mencari-cari segala bentuk kesalahan kita, menggibahi kita dengan keji dan tidak bisa dinasihati, sudah meminta maaf dengan lembut pun tetap seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana mengatasi hal ini? Jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam. Untuk singkat dalam masalah ini, kita harus bisa membedakan antara usaha dan juga keberhasilan dari sebuah usaha.
Usaha itu terletak kepada kita, tergantung kepada kita. Adapun keberhasilan usaha itu tidak tergantung kepada kita. Itu kembali kepada kemauan orang tersebut, kembali kepada taufik dari Allah Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajiban kita. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, maka minta maaf kepada dia. Berusaha untuk supaya dia ini nggak marah lagi dengan kita, dengan usaha semampunya yang kita bisa. Perkara orang tersebut menerima maaf kita atau ya memaafkan kita, itu perkara urusan dia. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Itu urusan dia. Itu ada pembahasan yang lain tentang masalah keutamaan memaafkan orang yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas oh jawaban. ya. Kepada Ukhti Yasinta, tafadhol. Hidupkan mic-nya dan jangan melembutkan suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas ilmunya. Izin bertanya, saudara saya ini masuk dalam sebuah kelompok taklim yang salah satu inti bahasannya khilafah dan pemerintah togut. Saya diajak dan sempat ikut kajiannya, tapi saya ingin keluar untuk menghindari syubhat. Tetapi saudara saya yang mengajak ini malah kecewa. Dan bagaimana sikap saya seharusnya ya Ustadz agar tidak menyakiti saudara saya karena takut terjadi perselisihan di keluarga. Tetapi untuk bergabung pun saya takut salah dan ragu meskipun memang dari segi ibadah tidak ada penyimpangan. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Iya, sikap ukhti untuk keluar dari komunitas tersebut itu sikap sudah benar dan biarkan saudara ukhti ini paham bedanya muamalah dalam masalah agama dan muamalah dalam masalah akhlak. Dalam masalah agama, dalam masalah menuntut ilmu agama, itu perkara yang berbeda dengan perkara akhlak. Kita keluar dari situ bukan berarti kita bakal memutus tali silaturahmi. Kita keluar dari situ dengan berusaha untuk menyelamatkan agama kita, ini yang paling pertama, tapi tentunya dengan tidak perlu memutus tali silaturahmi kepada saudara ukhti. Maka ukhti tetap menyambung tali silaturahmi kepada dia, tetap memberikan salam kepada dia, tetap menegur kepada dia, bahkan kalau bisa menasihati dia, agar dia pun ikut keluar dari komunitas tersebut. Nah, wallahu a'lam. Iya, Ukhti Yasinta sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan selanjutnya kita beralih ke iya, terima kasih Allah ibarik fiik. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya izin membacakan pertanyaan. Mana dia pertanyaannya sebentar Ustaz. Ya, Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya. Permasalahannya begini, Anda menginginkan sebuah pernikahan yang syar'i, tetapi berbenturan dengan keluarga besar dan keluarga calon pasangan dengan penolakan yang cukup keras. Dan sempat terjadi pertikaian dalam beberapa hal, yang dimana akan ada khitilat dan harus memajang pengantin di depan tamu. Anda sudah coba semaksimal mungkin untuk tidak melanggar batasan syariat tersebut, tetapi tidak bisa diterima. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Anda takut di awal ibadah pernikahan sudah ada campur dengan kemaksiatan. Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Nah, memang kita melihat realita pernikahan di zaman ini, kita lihat bagaimana campur tangan dari kedua keluarga memang luar biasa besarnya di pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dan mungkin yang Anda bisa nasihati, minimalisir segala bentuk kemaksiatan yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan di pernikahan tersebut. Minimalisir seminimal mungkin semampu kita. Kalau yang kita hanya bisa misalkan mengecilkan suara musik atau ya tidak terlalu lama di tempat situ misalkan, maka lakukan semampu kita seminimal mungkin dan juga perbanyak istighfar. Jangan lakukan hal-hal yang bisa menyemarakkan kemaksiatan tersebut, tapi minimalisir semampu kita. Ketika sudah selesai acaranya, maka langsung tinggalkan tempatnya. Adapun yang lain, maka itu bukan atau di luar kehendak kita, itu di luar kekuasaan kita. Makanya seperti Anda bilang tadi, pernikahan zaman sekarang itu campur tangan dari kedua keluarga itu sangat besar. Hampir tidak mungkin atau sulit sekali zaman sekarang itu untuk memisahkan. Mereka nggak boleh ikut campur dalam pernikahan kita.
Ini sangat-sangat sulit, maka minimalisir semampu kita dan perbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Allah barik fik, Ustaz. Semoga Allah berikan taufik buat kita semua dan juga buat Wa'alaikum. ya, semoga Allah mudahkan segala urusan anti dan keluarga besar. Selanjutnya kepada Akh Thohir, silakan menghidupkan mic-nya dan ini adalah merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Assalamualaikum. Ustadz, hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam pembolehan berbohong antara suami dan istri? Itu aja Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, wayakum. Bohong yang diperbolehkan antara suami istri yaitu bohong untuk kelanggengan rumah tangga tersebut. Itu dalam artian kalau kita tidak menyebutkan kebohongan itu, maka akan terjadi cekcok di situ, terjadi keributan di situ. Mungkin yang sering dibawakan contohnya adalah masalah masakan biasanya. Ketika istri bikin masakan, kemudian ternyata kita makan kurang garam misalkan, atau kebanyakan garamnya, maka untuk menenangkan istri kita bilang aja enak makanannya. Kurang garam maka kita ambil garam sendiri misalkan, atau kebanyakan garam ya tambahin aja kuahnya sendiri. Nah ini kan diantara contoh. Kita bilang, oh enak, garamnya pas nggak? Oh pas sekali garamnya. Padahal enggak misalkan. Nah misalkan dibilang bajunya bagus nggak? Oh bajunya bagus, padahal bajunya nggak bagus contohnya. Nah itu tujuan untuk mendamaikan. Nah hal itu penting supaya keluarga itu damai dan bisa mendidik anak-anak dengan baik, tidak terfokus ke masalah antara suami istri saja. Nah, wallah. Jazakumullah khair, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah teman-teman, tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Dan Ustadz, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kami mohon untuk diberikan intisari dengan apa yang telah antum sampaikan kepada kami. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, intisari kajian kita hari ini adalah kita harus tahu masalah mendamaikan itu masalah yang besar dalam Islam dan masalah yang benar-benar didahulukan dalam Islam. Maka dari itu ketika kita melihat ada dua kubu yang berseteru, kita bisa mendamaikan maka kita lakukan. Apalagi yang berseteru atau bermusuhan itu masih saudara kita misalkan, atau masih teman-teman dekat kita misalkan, maka kita berusaha. Kita datang kepada mereka, berusaha damaikan antara mereka berdua. Karena terkadang itu, untuk mendamaikan mereka hanya dibutuhkan ngobrol aja di antara mereka. Ada kebiasaan beberapa, Anda bilang beberapa orang Indonesia di sini, kalau nggak suka dengan orang lain, maka dipendam sama dia. Di depan orang yang nggak suka diketawa, dia senang, tapi di belakang itu dijelek-jelekin terus. Nah ini kebiasaan yang nggak baik ya ikhwah. Tadi itu ada sebuah contoh, ada sebuah hadis yang hadisnya bagus, cuma tadi nggak Anda bacakan. Masalah waktu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpapasan dengan Utsman bin Affan. Lalu Umar pun memberikan salam kepada Utsman. Utsman tidak menjawab salamnya Umar. Umar pun langsung pergi ke Abu Bakar mengadu tentang sikapnya Utsman, nggak mau jawab salam. Maka Abu Bakar pun sama Umar langsung datang ke Utsman. Mengatakan bahwasanya tadi Umar ngasih salam, kenapa nggak dijawab? Utsman pun bilang bahwasanya saya nggak melakukan apa-apa, saya nggak tahu. Saya nggak melakukan itu, saya nggak menjawab, saya nggak dengar salamnya katanya, saya nggak tahu. Lalu Utsman pun baru bercerita bahwasanya dia sedih dengan kematian Nabi SAW. Maka dia nggak dengar apa yang orang di sekitarnya itu lakukan. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Umar radhiyallahu anhu ketika melihat suatu hal yang dia nggak suka, maka dia langsung cari solusinya. Bukan dia pendem, kemudian, oh ini orang nggak jawab salam. Nanti saya ketemu sama dia lagi, dia salam, saya nggak mau jawab. Nah, ini kan sekarang banyak terjadi seperti ini. Bingung kita, ini orang kenapa? Kok tiba-tiba marah sama kita? Salahnya apa? Masalahnya apa? Nah, ini sering terjadi zaman sekarang. Nah, maka dari itu, biasakanlah untuk terus terang. Biasakanlah untuk ngomong. Kalau nggak suka, ngomong. Nah, ketika kita lihat memang ada dua saudara kita, yang satu ini suka mendem terus, nggak suka dipendem terus, maka berusaha damaikan mereka berdua. Ini keutamaan yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Nah, wallahu ta'ala alam, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyatukan hati-hati kaum muslimin,
menjaga persatuan kita dan mengembalikan kejayaan Islam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.